tentang Adobe, si raksasa software editing. Hai internet, pasti sudah nggak asing lagi dong sama salah satu perusahaan software editing yang sudah mendunia banget, Adobe. Kali ini kita akan mengupas sedikit nih fakta tentang Adobe. Yuk simak. 1. Mempunyai 36 aplikasi. Gak heran, Adobe patut dijuluki raksasa software editing. Pasalnya, Adobe memiliki 36 aplikasi editing, mulai dari grafis, fotografi, website, dan lain-lain. Mulai dari yang paling umum, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, sampai yang mungkin jarang banget kita dengar, yakni Dreamweaver, Areo, InCopy, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa aplikasinya sudah ada di platform Android. 2. Software dengan fitur CC dan CS. CC dan CS pernah dengar atau lihat, itu kan saat kita lagi bahas tentang Adobe. Contoh, Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Photoshop CC 2021. CC adalah singkatan dari Creative Cloud. Kalau kamu beli software Adobe CC, kamu pasti bakal lebih banyak dapat fitur up to date serta cloud storage buat nyimpen projectmu. Sedangkan CS memiliki keterbatasan fitur dibandingkan CC. Secara harga, kalau kamu beli yang CC, umpamanya seperti kamu menyewa sesuatu yang harus dibayar per bulan, bisa juga per tahun. Kalau yang CS, kamu bisa beli softwarenya untuk lifetime atau seumur hidup untuk kamu. 3. Punya pendapatan yang besar. Memiliki banyak software yang gak gratis. Tentu saja, hal ini membuat Adobe kaya. Pada tahun 2020, Adobe memiliki pendapatan sebesar US dollar 12,87 miliar per tahun. Kayaknya kalau tidak ada pembajakan, Adobe bisa banyak untung dari itu. 4. Punya banyak penghargaan per 2021 sejak tulisan ini ditulis. Setidaknya, Adobe punya 15 penghargaan. Yang terbaru ialah penghargaan perusahaan paling inovatif sampai Artificial Intelligence dari Fast Company dan menduduki posisi ke-9. 5. Punya 4 value utama. Dengan 4 value ini, Adobe banyak berinovasi dan memberikan layanan yang terbaik, yakni Guinan, ekspansional, inovatif, dan involved. Mengapa emas begitu mahal? Pernahkah Anda berpikir mengapa emas berharga dan harganya mahal? Sepanjang sejarah, emas telah menjadi barang yang sangat berharga. Banyak peradaban mulai dari Mesir kuno, Cina, sampai suku-suku asli dari benua Amerika sangat menghargai keindahan dan karakteristik unik yang dimiliki emas. Emas begitu berharga hingga pencarian akan emas mengarah pada kekejaman manusia, mulai dari perang sampai dengan penjajahan dan perbudakan. Semua benua Amerika dijajah terutama karena hasil kekayaan emasnya yang begitu melimpah. Karena emas, Hernán Cortés, seorang penakluk dari Spanyol, menyapu bersih kekaisaran Aztec, sementara kekaisaran Inca dihancurkan oleh Francisco Pizarro yang juga berasal Spanyol untuk menjara emas yang mereka miliki. Sifat unik emas adalah salah satu unsur kimia. Pada tabel periodik unsur, emas memiliki nomor 79 dan simbol aurum atau Au. Emas adalah sebuah logam lunak yang hingga mudah untuk ditempa, tapi juga cukup kuat dan tidak mudah dihancurkan. Emas tidak bernoda, berkarat atau mengalami korosi, dan mudah mengalami reaksi dengan unsur lainnya. Emas dapat tetap mempertahankan kilauannya dari waktu ke waktu dan tidak memerlukan pemeliharaan untuk menjaga kilauannya. Koin emas yang dibuat oleh peradaban kuno masih bertahan saat ini dan dihargai oleh para kolektor. Semua faktor di atas membuat peradaban dari seluruh dunia menjadikan emas sebagai harta simpanan, karya seni, perhiasan, dan uang koin. Pada peradaban modern, emas menjadi lebih bermanfaat karena emas diketahui dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Hari ini, emas sangat berguna untuk aplikasi elektronik dan kimia. Hampir setiap komponen komputer dunia ini memiliki beberapa emas di dalamnya. Emas juga berharga karena kelangkaannya diperkirakan bahwa semua emas di dunia jika dikumpulkan akan membentuk sebuah kubus yang berukuran
25,25 meter pada setiap sisinya. Itu adalah jumlah yang sangat kecil mengingat ukuran bumi sangat besar. Fungsi ekonomi emas. Ada kesalahpahaman tentang bagaimana harga emas ditentukan. Harga emas tidak ditentukan berdasarkan pasokan dan permintaan. Bahkan pada tahun 1999 dan tahun 2020, di mana ada permintaan yang sangat tinggi untuk perhiasan emas, tetapi harga emas tetap rendah. Nilai emas lebih dipengaruhi oleh pasar mata uang dunia. Harga emas terkait erat dengan tingkat kepercayaan pada uang dolar AS atau Amerika. Nilai emas akan meningkat karena tingkat kepercayaan pada dolar yang jauh atau jatuh. Emas aktif diperdagangkan di pasar dunia dan dilihat sebagai tempat investasi yang aman selama masa ekonomi sulit, karena emas akan selalu mempertahankan nilainya, sementara mata uang dan saham tidak. Lalu mengapa emas menjadi standar untuk uang? Mengapa tidak tembaga, platina, atau unsur mulia lainnya untuk menjadi sebagai standar mata uang? Sebuah unsur harus memenuhi 4 kualitas berikut. Pertama, unsur tersebut tidak terbentuk gas, karena gas sangat tidak praktis untuk pertukaran mata uang. Hal ini pula lah yang menyebabkan mengapa gas mulia tidak dapat dijadikan sebagai standar untuk mata uang, walaupun gas mulia bernilai jual tinggi. Kedua, unsur tersebut tidak boleh mengalami korosi atau berkarat, atau mudah bereaksi dengan zat lain. Unsur semisal litium murni akan bereaksi yang terbakar saat tekan air atau udara, sedangkan unsur lain semacam besi akan mengalami karat seiring berjalannya waktu. Ketiga, unsur tersebut tidak memiliki sifat radioaktif dan tidak menyebabkan reaksi alergi bagi kebanyakan orang. Anda tentu tidak ingin uang Anda membahayakan diri Anda. Keempat, unsur tersebut cukup langka, namun tidak terlangka sehingga mustahil ditemukan. Dari 118 unsur yang terdapat pada tabel periodik, hanya terdapat 5 unsur yang memenuhi 4 kriteria atas, yaitu rhodium, palladium, platina atau emas putih, perak, dan emas. Walaupun perak telah digunakan sebagai mata uang, tapi kilauan perak mudah memudar. Radium dan palladium sendiri baru ditemukan sekitar tahun 1800-an, sehingga keduanya belum digunakan dalam peradaban awal dunia, sedangkan platina memiliki titik leleh sekitar 1600 derajat Celcius, sehingga peradaban awal belum mampu menempa dan mengolahnya. Dan tersisa hanyalah emas, sehingga emas dijadikan sebagai satu-satunya standar uang di seluruh dunia.